Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Rumpi Demokrasi. Mari kita ngerumpi sesuai dengan akal sehat kita masing-masing. Tentu ya, pidato politik Prabowo Subianto memang mengandung kontroversi, yang mana beliau ketika saat menghadiri rapat koordinasi nasional Partai Amanat Nasional minggu lalu, tepatnya di hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 ya, di mana Prabowo Subianto mengatakan bahwa Bung Karno bukan hanya milik salah satu partai, akan tetapi Bung Karno adalah milik seluruh masyarakat Indonesia atau seluruh rakyat Indonesia, dan juga bukan hanya milik negara Indonesia tapi di seluruh dunia. Kemudian ada juga Prabowo mengatakan kalau tidak mau kerjasama dengan pemerintah sekarang, pemerintahnya Prabowo, maka harus di luar saja, jangan mengganggu, di pinggir saja, jangan mengganggu. Lalu diketahui Prabowo Subianto tidak menyebutkan salah satu mantan presiden. Beliau hanya mengatakan 3 presiden sebelumnya, yaitu Bapak Jokowi. Beliau mengatakan bahwa di belakang beliau, Prabowo Subianto, ada Bapak Presiden Joko Widodo, terus kemudian presiden yang ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau juga menyebutkan bahwa di belakang beliau didukung oleh mantan Presiden Republik Indonesia yaitu SBY. Terus beliau juga mengatakan almarhum Gus Dur juga mendukung beliau, tentu juga Pak Harto mendukung beliau. Sehingga Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden. Dan yang menjadi kontroversi juga, Prabowo tidak menyebutkan nama Megawati sebagai pendukung beliau. Karena kita ketahui mantan presiden ke-5 Republik Indonesia yaitu Megawati, yang kebetulan untuk pemilu 2024 beliau berada di nomor urut 3 dan menjadi rival di Pilpres kemarin. Lalu bagaimana dengan pendapat-pendapat partai yang tidak berkoalisi seperti PKS, terus PDIP? Bagaimana komentar dari partai ini gitu? Mari kita simak seperti apa penjelasan dari salah satu kader partai PDIP. Mari kita simak bersama-sama. Tim inti saya mengatakan dalam kalender Pak Prabowo tidak ada warna merah, semuanya warna biru semuanya. Dari presiden-presiden sebelum saya, kan begitu. Sekarang saya merasa di belakang saya ini, ya kan, kekuatan besar, PAN terus setia. Tapi di balik itu, saya merasa ada 3 presiden yang mengendorse dan mendukung saya. Pertama tentunya, udahlah nggak usah malu-malu, Presiden Jokowi, ya kan? Apalagi, benar nggak? Nggak wajar itu, kenapa? Saya juga nggak pernah sembunyi, saya dulu lawan Jokowi, tapi sekarang saya bagian dari tim Jokowi dan saya didukung Jokowi. Mau apa, saudara-saudara kalian? Benar nggak? Udah nggak usah basa-basi lah, ya kan? Tapi saya juga didukung oleh Presiden ke-6, Pak SBY. Itu juga terang-terangan kan? Dan saya merasa saya juga didukung oleh Presiden Gus Dur. Kan beliau endorse aku terus-menerus. Ya kan? Jadi beliau dukung saya dari langit, aku yakin beliau di belakang saya. Saya kira mungkin Pak Harto dukung saya juga ya kira-kira. Pak Presiden loh. Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia.
feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira. Ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain. Kan demikian. Jadi Indonesia tidak bisa dibendung. Kecuali elit Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerjasama. Kuncinya itu. Kuncinya itu. Dengan demikian, saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau kerja. Kita mau mengamankan kekayaan bangsa Indonesia. Ke Bang Deddy, jadi ada pemikiran bahwa memang secara biologis Bung Karno diklaim menjadi miliknya Ibu Megawati Soekarno Putri, tapi harusnya pemikiran itu tidak hanya diklaim oleh satu partai, tapi milik seluruh bangsa Indonesia. Saya merasa tersindir nggak PD Perjuangan, Bang Deddy? Ntar dulu, soal tersindir atau tidak, partai ini bukan partai kaleng-kaleng ya, gampang baperan ya. Yeah. Tapi kan kita mau, kalau saya pribadi sih, di satu sisi saya bangga, di sisi lain saya juga bertanya-tanya. Saya bangga kenapa? Karena Pak Prabowo itu mengangkat isu tentang Soekarno, Soekarnoism, kan seperti itu, ya. Yang kedua, saya bertanya-tanya apa sih urgensinya itu dipersoalkan? Karena tidak ada katakanlah kejadian di belakang yang spesifik yang kemudian mengarah sehingga timbul statement itu. Kalau dikatakan bahwa PDI Perjuangan melakukan klaim terhadap Bung Karno, salah besar. Tunjukkan saya satu bukti di mana PDI Perjuangan mengatakan bahwa Bung Karno itu adalah milik PDI Perjuangan. Justru yang dilakukan oleh PDI Perjuangan adalah melestarikan dan membumikan pemikiran-pemikiran, ajaran-ajaran Bung Karno. Ketika para politisi mengakui pemikiran Bung Karno itu merupakan hasil sintesis budaya kita dan pemahaman-pemahaman ideologi besar yang ada di bumi pada waktu Bung Karno ada, di situ kita justru bangga. Karena ketika terjadi proses desoekarnoisasi saat Orde Baru, PDI Perjuanganlah satu-satunya partai yang tetap mau bicara PDI ya, pemikiran-pemikiran Bung Karno. Dan Bung Karno itu tidak hanya milik Indonesia. Jangan salah, jadi ketika banyak orang berbicara tentang Soekarno, kami bangga. Dan saya harus tekankan, kenapa Bung Karno tetap menjadi bahan perbincangan dan relevan bagi kita? Karena semua pemikiran dia itu relevan bagi Indonesia sampai hari ini. Dan kita lihat, dia tidak hanya milik Indonesia, apalagi cuma milik PDI Perjuangan. Bung Karno milik dunia. Kenapa? Coba, Anda pergi ke Aljazair misalnya, ada jalan Bung Karno. Anda pergi ke Soviet, Maroko, ada. Ke Maroko juga ada. Di mana-mana ada banyak atribusi yang diberikan dunia terhadap pemikiran-pemikiran atau nama Soekarno. Termasuk pemikiran Soekarno ini dibahas di negara-negara Amerika Latin sebagai mata kuliah. Ya? Jadi kita mau bilang, Bung Karno ini tidak pernah diklaim menjadi milik PDI Perjuangan. Tetapi memang sejauh ini kita yang konsisten mempertahankan dan mengembangkan dan membumikan ajaran itu. Baik, jadi kalau misalnya ke depan nanti ada partai yang menggunakan gambar Bung Karno di background partainya, kemudian menggunakan dedication of life di dalam acara-acara partainya, itu kalau masalah, perlu kami yang cetak. Kalau perlu kami yang cetak, kita catat ya. Dong. Karena disitulah keberhasilan PDI Perjuangan menunjukkan bahwa seorang politisi itu harus meninggalkan jejak-jejak pemikiran. Ketika Pak Prabowo mendirikan Gerindra, beliau sangat jelas selalu berbicara tentang Bung Karno, Soekarnoism,
bahkan atribut-atribut yang mirip dengan Bung Karno. Pernahkah sekali kita mengkritik itu? Enggak, kita bangga. Oh, ada orang yang mau bicara tentang Bung Karno, ada orang yang mau tampil seperti Bung Karno. Kita malah bangga. Jadi tolong tunjukkan saya kapan dan di mana PDI Perjuangan pernah melakukan klaim bahwa PDI Perjuangan adalah satu-satunya pengawis tunggal pemikiran Bung Karno. Ini nggak ada maksudnya mengganggu itu menjegal pemerintahannya Pak Prabowo. Ya itu kan interpretasi dari Mas Wihadi. Tapi kalau saya pribadi berpendapat Pak Prabowo hutang penjelasan tentang itu kepada kita semua. Apa sebenarnya yang ada dalam benak Pak Prabowo ketika mengatakan jangan mengganggu. Ya kan ini harus dijelaskan kepada kita supaya clear. Karena apa? Karena memang kan banyak akhirnya berkembang bahwa itu adalah peringatan siapapun jangan coba katakanlah membuat tidak nyaman. Kan mengganggu itu kan membuat tidak nyaman atau menghalangi kan seperti itu. Nah ini kan implikasinya sangat luas. Bisa berarti kritik, bisa berarti tadi protes. Disampaikan bukan kritik, bukan dulu, protes. kan saya mengatakan interpretasi. Kan bisa ke sana, wajar saja. Jadi kalau periksa WA saya nih banyak aktivis-aktivis HAM, banyak aktivis pro demokrasi yang menyatakan sikap mereka soal itu dan memintakan mempertanyakan, khawatir soal itu. Bahkan pribadi aja saya posting kritik saya terhadap pernyataan itu di TikTok saya. Itu bisa dilihat ada komentar yang begitu banyak. Tetapi itu satu sisi. Yang paling penting di situ bottom line-nya Pak Prabowo harus menjelaskan apa yang beliau maksud dengan jangan mengganggu itu, ya. Itu supaya clear and clean. Lalu yang kedua, saya diskusi dengan beberapa orang itu banyak yang bilang begini, jangan-jangan pada saat itu Pak Prabowo sudah membayangkan apa yang terjadi di periode pertama Pak Jokowi. Ya, kita tahu pada saat periode pertama Pak Jokowi, beliau menang dengan minoritas di parlemen. Akhirnya undang-undang MD3 diganti, lalu berbagai kebijakan banyak dihalangi, bahkan secara personal Pak Jokowi juga dijadikan bahan bully tiap hari. Lalu terjadi tahun 2016 namanya 212, ada upaya makar, banyak yang kemudian menjadi terpidana karena itu, dan itu kan sangat mengganggu. Bisa jadi Pak Prabowo pada saat itu sedang membayangkan itu. Tapi mana yang benar kan itu yang harus dijelaskan oleh Pak Prabowo. Karena kita kan hanya bisa menginterpretasi. Dan patut dicatat sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang presiden elect, itu menjadi sangat penting. Karena nanti ketika beliau memang benar-benar mau mengajak kekuatan-kekuatan politik, jangan buru-buru dulu, nak. Ya, itu harus ada prakondisi yang baik. Karena kan kalau sebelum pelantikan pemerintahan beliau saja sudah banyak terjadi kecurigaan, kontra opini dan sebagainya, itu kan kurang baik, ya. Tapi saya ingin berpikir positif juga. Karena Pak Prabowo Jokowi lagi, kalau udah masa lalu. Kangen ya? Enggak, udah masa lalu buat kita itu. Jadi beliau kan tidak menyebut elit politik. Elit beliau menyebutnya. Dalam benak saya, beliau menyebut elit itu kan tidak saja partai politik atau politisi. Kan bisa juga misalnya para birokrat nih, para teknokrat gitu loh, pengusaha, private sector. Kan ini bisa banyak masalah, apalagi kalau kita kaitkan dengan saya mau menyelamatkan kekayaan alam nih. Kan bisa begitu. Jadi tergantung dari sisi mana. Oleh karena itulah menurut saya harus ada penjelasan lebih lanjut dari Pak Prabowo soal ini supaya tidak kemudian menghantui banyak orang. Dan ini justru yang akan mempersulit bagaimana masuk nanti pada bulan Oktober tanpa banyak kecurigaan dan keributan. Saya kira tidak ada satu partai politik pun yang punya imajinasi supaya pemerintahan Pak Prabowo gagal. Itu harus dicatat dengan tegas. Kita semua ingin pemerintahan yang akan datang itu bisa sukses. Karena tantangan kita besar sekali. Apalagi pada periode ini, menurut kami, tantangan yang dihadapi Pak Prabowo itu juga jauh lebih besar daripada presiden-presiden sebelumnya. Lihat saja misalnya, per hari ini sudah berapa puluh ribu tenaga kerja kita di PHK satu. Lihat saja bagaimana kurs mata uang kita udah tembus di atas 16. Itu artinya apa? Membebani keuangan negara dan seterusnya. Kita lihat konteks geopolitik, geoekonomi. Ini semua membutuhkan tidak saja stabilitas politik, tetapi juga ada penyeimbang. Supaya benar-benar semua langkah yang diambil itu emang yang terbaik buat bangsa. Saya harus ya, tidak perlu dikhawatirkan. Tetap bahwa alam demokrasi ini akan tumbuh sebagai
negara demokrasi. Tidak ada kriminalisasi. Tidak ada terhadap kriminalisasi. aktivis, terhadap mahasiswa. Tidak ada. Komitmen Pak Prabowo gimana dalam menaikkan indeks demokrasi? Tidak ada. Kan kita Kalau menurut saya, ini Kan daripada belum kita terjadi. berdebat, saya ingin menyampaikan beberapa Oke, poin. singkat saja nih, waktunya Yang habis. pertama, tadi saya ingin tekankan bahwa Pak Prabowo harus meluruskan dan mengklirkan Oke. pertanyaan-pertanyaan ini sehingga tidak menjadi dispute di publik, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin katakan juga bahwa tidak bisa dihindari, ya, bahwa kata-kata itu by common sense memang bernada negatif. Itu by common sense. Saya paham lah Bang Daulay sama Mas Wihadi kan pasti harus mencarikan justifikasi. Tetapi kan common sense kita, logik kita akan berkata itu tidak pada tempatnya. Ya, walaupun bisa banyak interpretasi positif negatif, tetapi kami sangat berharap itu supaya tenang, supaya konsolidasi menuju pemerintahan baru bisa lebih baik. Tolonglah itu dikelirkan gitu. Oke, baik. Karena kita waktunya sudah habis, nanti di episode berikutnya saya... Ya, dari penjelasan Deddy Sitorus bahwa dari penjelasan Prabowo Subianto ini bisa kita artikan memang masih normatif ya, tidak menyebutkan siapa dan partai apa. Dan juga Prabowo Subianto juga mengatakan bukan kader partai tapi elit bisa saja politisi atau bisa saja pengusaha yang memang tidak suka atau yang mau merusak Republik Indonesia atau yang mau merusak, tidak mau melihat Indonesia ini bisa menjadi Indonesia maju. Tentu mengandung kecurigaan juga ketika seorang Prabowo Subianto yang memang track recordnya masih kontroversi juga ketika mengatakan jangan ganggu. Nah, sebenarnya narasi jangan ganggu ini yang membuat kontroversi dari kita melihat track record dari seorang Prabowo Subianto yang mana ketika masa reformasi beliau punya persoalan dengan kasus HAM, terus beliau juga seorang jenderal, terus beliau yang memang bukan seperti orang-orang presiden sebelumnya, yaitu seolah-olah Prabowo Subianto agak keras bawaannya. Nah, ini yang mengandung kontroversi sebenarnya. Ketika beliau mengatakan narasi jangan mengganggu, seolah-olah ini anti kritik. Ketika nanti seorang mahasiswa atau yang berada di luar koalisi nanti mengkritiki kebijakan pemerintah, yaitu Prabowo Gibran, ini akan ada intimidasi baik secara hukuman atau intimidasi yang lain. Mungkin seperti itu. Dari penjelasan Pak Prabowo Subianto di Rakornas PAN waktu itu. Ya, mungkin itu. Silahkan tulis komentar kalian. Mari kita ngerumpi. Demokrasi kita harus hidup. Kita awasi pemerintah dengan akal sehat kita masing-masing. Kita ngerumpi. Silahkan tulis di kolom komentar.